Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini hari Sabtu akan dilaksanakan seminar kerja praktek yang akan diseminarkan oleh Rahmi Aulia Putri dengan NIM 11950324994 dengan judul Analisa Tingkat Usability Situs Website Transparansi Anggaran Menggunakan Metode Sistem Usability Scale atau SUS terhadap kepuasan pengguna studi kasus di Diskominfo Kabupaten Indragiri Hulu. Kepada Rahmi, Bapak persilahkan untuk mempresentasikannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Lutfi. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jamain. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Lutfi Hamzah, Bachelor IT MKOM selaku pembimbing kerja praktek saya hari ini. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan dan seperbimbingan dan para partisipan yang dapat hadir pada kesempatan seminar KP pada hari ini. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat, karunia-Nya serta kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan seminar kerja praktek pada hari ini. Baiklah, langsung saja. Judul seminar kerja praktek saya yaitu analisa tingkat usability situs website transparansi anggaran menggunakan metode sistem usability scale terhadap kepuasan pengguna dengan studi kasus Diskominfo Kabupaten Indragiri Hulu. Yang pertama ada pendahuluan. Pada tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kabupaten Indragiri Hulu telah meluncurkan sebuah website yang berfungsi sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang Diskominfo Kabupaten Indragiri Hulu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Sekda. Dengan fungsi tersebut, Diskominfo Kabupaten Indragiri Hulu mengelola halaman website atau yang disebut dengan yang beralamat https://transparansi.inhukap.go.id. Salah satu metode usability yang dapat digunakan dalam mengevaluasi sebuah website yaitu sistem usability scale atau juga bisa disebut dengan SUS, merupakan metode yang telah dikembangkan oleh John Brock sejak tahun 1986. Metode ini dapat digunakan dalam mengevaluasi usability dalam berbagai produk, salah satunya pada website. Metode ini juga mudah untuk dipahami dengan hasil skala 0 sampai 100. SUS ini terdiri dari 10 pertanyaan, beberapa pilihan jawaban dari singkat tidak dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju hingga sangat setuju. SUS juga telah terbukti menjadi alat evaluasi yang bernilai kuat dan andal. Rumusan masalah berdasarkan yang telah saya sampaikan tadi, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimana menganalisis kualitas layanan website Kominfo Indragiri Hulu dengan menggunakan metode sistem usability scale atau SUS. Tujuan kerja praktek yaitu yang pertama untuk mengukur kualitas layanan website berdasarkan metode sistem usability scale, yaitu kualitas informasi, kualitas kegunaan, kualitas interaksi, dan kepuasan pengguna. Yang kedua, untuk mengatasi permasalahan yang biasanya terjadi dalam mengukur kualitas layanan website dengan cepat dan akurat. Yang kedua, ada landasan teori. Profil dari Diskominfo. Diskominfo ini mempunyai 3 bidang, antaranya ada bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, bidang penyelenggara e-government, dan bidang layanan komunikasi dan informatika. Profil dari Kominfo ini, yang pertama itu ada kantor A, itu beralamat di Komplek Kantor Bupati, Jalan Indragiri Hulu, Pematang Reba. Lalu yang kedua ada kantor C atau PPID dan Radio, itu di Jalan Batu Canai. Websitenya yaitu transparansi.inhukap.go.id dan jam operasionalnya itu hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 hingga jam 4 sore. Struktur organisasi di sini kepala dinasnya yaitu Bapak Jawalter SMPD. Bisa dilihat juga yang seterusnya. Selanjutnya, kualitas layanan. Kualitas layanan adalah sebagai keseluruhan evaluasi dari layanan perusahaan melalui pembandingan kinerja perusahaan dengan harapan umum pelanggan tentang bagaimana perusahaan harus bertindak, dari Nur Fatriantri tahun 2019.
Kualitas informasi itu terdiri dari 3. Yang pertama ada informasi yang harus akurat, yang kedua informasi harus tepat waktu, dan informasi harus relevan. Selanjutnya, ini merupakan website interface dari website transparansi anggaran pemerintah Indragiri Hulu, di mana di sini ada menu beranda, lalu ada menu perencanaan yang di mana isinya berupa tentang dokumen perencanaan, lalu penganggaran merupakan home yang berisi tentang laporan penganggaran, lalu pelaksanaan yang berisi tentang waktu tentang pelaksanaan, dan menu laporan, di mana menu laporan ini berisi 4 laporan, yaitu laporan OPD, laporan PPKD, laporan LKPD, dan laporan opini LKPD. Yang terakhir ada SAKIP, yaitu Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Usability Scale itu merupakan menurut International Standard Organization, sistem SUS ini yang pertama itu ada efektivitas mengenai apakah pengguna dapat menyelesaikan tugas mereka dalam penggunaan sistem yang dapat mencapai tujuan. Lalu efisiensi yaitu seberapa banyak sumber daya yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Lalu yang terakhir ada kepuasan, tingkat kenyaman pengguna dalam mencapai tujuan. Untuk mengukur skala SUS, di sini saya ada 4 bobot. Yang pertama, untuk bobot sangat tidak setuju itu 1, tidak setuju itu 2, setuju itu 3, dan sangat setuju itu 4. Untuk melakukan perhitungan, yaitu dengan cara memberi bobot pada setiap item yang berkisar 0 sampai 4, adapun ketentuannya yaitu untuk setiap pertanyaan nomor ganjil 1, 3, 5, 7, dan 9, itu kata yang positif, bobot yang diperoleh dengan mengurangi 1. Untuk setiap pertanyaan nomor genap 2, 4, 6, 8, dan 10, item dengan kata-kata negatif, nilai yang didapat adalah 5 dikurangi dari skor yang telah diperoleh. Lalu yang ketiga, untuk mendapatkan skor SUS secara keseluruhan, maka jumlah nilai dari proses 1 dan 2 tadi dikalikan dengan 2,5. Hasil perhitungan yang didapatkan nanti antara rentang 0 sampai 100. Baiklah, di sini sebentar. Di sini ada sistem usability scale, yaitu di sini dapat dinilai dari ada adjective rank yang yaitu ada word imaginable, poor, okay, good, excellent, dan best imaginable. Lalu grade scale di sini ada grade scale dari rentang A, B, C, D, dan F. Lalu acceptability range di sini ada not acceptable, marginal di sini ada marginal low dan marginal high, dan acceptable. Yang bab ketiga, tugas kerja praktek. Minggu pertama itu bagian umum memproses surat kerja praktek penempatan kerja dan penentuan pembimbing. Minggu kedua memperkenalkan dan adaptasi dengan lingkungan dan mendapatkan penjelasan training dari pembimbing. Lalu minggu ketiga itu memahami kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Indragiri Hulu. Minggu keempat mengumpulkan data, dan minggu kelima menyusun laporan. Berikut metodologi kerja praktek. Yang pertama ada tahap 1, itu tahap pendahuluan. Kegiatannya itu menentukan topik dan judul kerja ke praktek, menentukan objek penelitian, merencanakan jadwal penelitian dengan hasil nanti judul kerja praktek. Tahap kedua perencanaan, merumuskan masalah, menentukan hipotesis, menentukan data yang dibutuhkan, dan lainnya. Menghasilkan proposal kerja praktek. Lalu tahap yang ketiga, pengumpulan data, yaitu ada studi pustaka, observasi langsung, menentukan responden, dan menyebarkan angket kuesioner. Lalu tahap yang keempat, di situ ada pengolahan data, olah data kuesioner, rekapitulasi data kuesioner, menghasilkan hasil uji dan reliabilitas kuesioner. Lalu tahap kelima yaitu analisis data dan pembahasan, yaitu ada perhitungan skor SUS, pembahasan kualitas website, dan pemodelan dan pemberian solusi. Lalu tahap yang keenam ada dokumentasi penelitian, yaitu mendokumentasikan hasil penelitian dan membuat lampiran observasi dan kuesioner. Tahap pengumpulan data, di sini ada studi pustaka, observasi secara langsung, menentukan responden, dan menyebarkan kuesioner. Bab 4, di sini ada
Maaf, bab 4 ada analisis dan pembahasan. Kualitas kegunaan di sini terdapat menu website yang tidak bisa diakses seperti halaman prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Bisa dilihat dari hasil screenshot saya bahwa setelah menu ini dibuka, diklik, maka yang muncul adalah an error was encountered. Di sini tidak muncul laporan yang ada di sini. Lalu selanjutnya kualitas informasi. Pada beberapa halaman seperti opini atas LKPD jarang diupdate. Bisa dilihat bahwa laporan terakhir adalah tahun 2013. Dapat dilihat pada gambar screenshotan saya di bawah ini, merupakan tampilan isi menu dari halaman laporan opini atas LKPD. Di sini dapat dilihat bahwa ini terakhirnya tahun 2013 dan tidak ada laporan-laporan lainnya. Lalu yang selanjutnya ini dapat dilihat tampilan menu laporan tidak ada tanggal, waktu, dan tahun kapan penguploadan laporan. Maka laporan yang ada di sini tidak semuanya konsisten menempatkan tanggal upload tersebut. Ada beberapa laporan yang ada tanggal penguploadannya dan ada juga yang tidak ada tanggal penguploadannya. Deskripsi responden dari hasil kuesioner yang saya dapatkan. Ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini bahwa pengunjung website dalam mengisi kuesioner lebih dominan berjenis kelamin pria, yaitu sebanyak 31 orang atau 81,1%. Lalu dapat dilihat lagi ini deskripsi berdasarkan usia. Pengisian kuesioner dari pengunjung website berdasarkan usia lebih dominan usia 21 sampai 30 tahun, yaitu 16 orang atau 44,4%. Lalu yang selanjutnya ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini, deskripsi berdasarkan gambar, yaitu dominan diisi oleh mahasiswa, yaitu 75%. Di sini ada yang mengisi, ada PNS, mahasiswa, karyawan, swasta, wirausaha, teknisi, tenaga teknik IT, komisioner, tenaga honorer, dan tenaga harian lepas. Ini merupakan rekapitulasi dari perhitungan SUS yang telah saya rangkum semuanya dari 36 responden dan didapatkan hasil dari rata-rata skor SUS tersebut yaitu 59,10. Selanjutnya, ini merupakan hasil skor SUS yang sudah didapatkan, yaitu ada adjective rating yang merupakan aspek dalam penentuan rating pada website. Untuk perhitungan skor SUS yang telah didapatkan yaitu 59,10, maka termasuk kategori OK dengan grade scale merupakan aspek dalam penentuan tingkat kualitas pada website. Dengan skor SUS 59,10, maka termasuk kategori grade D. Acceptability rank-nya merupakan aspek dalam penentuan tingkat penerimaan pada website. Untuk skor SUS-nya 59,10, maka termasuk kategori marginal low, di mana website ini sudah bisa diterima tetapi dengan tingkat penerimaan yang rendah. Ini merupakan dokumentasi dengan Bapak Indra Budiman selaku pembimbing KP kami, serah terimanya. Lalu ini dokumentasi dengan semua staf karyawan yang telah membantu kami dalam kerja praktek selama 1 bulan. Lalu yang bab kelima yaitu analisa dan pembahasan. Berdasarkan evaluasi usability yang telah dilakukan pada website transparansi anggaran Kabupaten Indragiri Hulu dengan metode sistem usability scale, didapatkan skor SUS sebesar 59,10 untuk adjective rating termasuk kategori OK dengan grade scale D dan termasuk kategori marginal low untuk acceptability rank di mana website sudah dapat diterima tetapi dengan tingkat penerimaan yang masih rendah. Maka diperlukan perbaikan pada website agar mendapat tingkat penerimaan yang lebih baik. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.